Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari kita bisa bersama-sama kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita jauh lebih dalam lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk bisa memimpin kita dan membimbing kita dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hari yang indah yang Kau berikan pada setiap kami. Bahkan pada hari ini, ya Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman terkasih. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam Kristus. Ketenangan ini bukan sekedar ketenangan biasa, tapi ketenangan yang kokoh yang kita bisa temukan dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita mengawali dengan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Saya baca untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sejauh demikian pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu teman semua. Berbahagia setiap kita yang baca, merenungkan, bahkan kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pernahkah kita terbangun di tengah malam gitu ya, tiba-tiba terpikir atau kepikiran gitu ya, tiba-tiba langsung diserang dengan berbagai kekhawatiran gitu ya. Tiba-tiba muncul dengan berbagai hal yang kita pikirin dalam setiap kita bangun. Mungkin tentang pekerjaan yang belum selesai, mungkin tentang masa depan anak-anak kita, mungkin juga tentang kesehatan kita, atau juga kesehatan orang lain, atau kesehatan yang seseorang kita kasihi, tentang kondisi keuangan, atau bahkan tentang hal-hal kecil yang sepele kadang-kadang terpikir begitu ya. Nah, gelombang pikiran itu datang silih berganti, kadang-kadang juga menggerogoti ketenangan hati kita, membuat hati kita menjadi was-was. Bisa nggak ya saya tuh besok menghadapi ini semua? Terpikir. Pernah nggak Bapak Ibu teman-teman semua? Wah, ternyata Bapak Ibu teman-teman semua, tidur nyenyak itu tanpa, kalau bahasa anak sekarang itu overthinking atau hidup tanpa was-was, bukanlah hal yang bisa dinikmati semua orang ternyata. Dunia kita menawarkan banyak pelarian, seperti hiburan, banyak hobi yang kita lakukan, bahkan yang lebih ekstrim jatuh dalam pergaulan yang menyesatkan, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Tetapi semuanya itu hanya memberikan ketenangan yang sementara. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang tidak dimiliki dunia ternyata. Kita memiliki akses kepada sumber ketenangan yang sejati itu sendiri. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak dapat atau tidak datang dari keadaan yang baik di sekitar kita, tapi dari siapa yang kita percayai di tengah keadaan yang buruk sekalipun. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama dari Filipi 4 ayat 6-7 ini untuk menemukan apa sih sebenarnya rahasia ketenangan yang sejati dalam Kristus yang juga dialami oleh Paulus pada saat dia menuliskan surat ini. Ini menjadi unik Bapak Ibu semua. Nah, kita bisa melihat bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam sebuah penjara. Kita bisa membayangkan penjara yang tempat gelap, gak nyaman tentunya, dengan penuh ketidakpastian apakah dia besok dieksekusi atau tidak. Masa-masa depannya itu
suram di mata manusia gitu ya. Namun surat ini justru memberikan kita dipenuhi dengan kata-kata yang luar biasa untuk kita bisa lihat dan nikmati bersama-sama, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Dan ini menunjukkan bahwa ketenangan Paulus tidak bergantung pada kondisi saat itu atau kondisi eksternalnya. Jemaat di Filipi juga menghadapi pergumulan yang hebat pada saat itu, baik dari tekanan penganiayaan dari luar maupun perselisihan dari dalam jemaat sendiri. Dalam konteks inilah Paulus menulis nasihat yang sangat personal dan praktis untuk kita semua, secara khusus untuk jemaat di Filipi pada saat itu. Dan ini bukan sekedar memberikan teori, tetapi ia sedang membagikan rahasia hidup yang ia alami sendiri ternyata, Bapak Ibu teman-teman semua, yaitu bagaimana tetap tenang saat segala sesuatu itu chaos, atau saat segala sesuatu itu di sekitar kita berantakan gitu. Nah, ternyata ada 3 hal yang kita bisa renungkan bersama-sama melalui firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, ternyata sebuah respon iman dalam bentuk tidak khawatir itulah yang dikehendaki Tuhan. Ayat 6 bilang begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, kata khawatir ini di sini tuh berasal dari bahasa Yunani yang berarti itu terpecah-pecahnya pikiran atau ditariknya ke berbagai arah. Nah, kekhawatiran pada dasarnya adalah memikul beban yang bukan kapasitas kita sebagai manusia untuk dipikul. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan yang halus, di mana kita merasa tuh harus menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa merasa bahwa saya bisa gitu. Nah, namun perintah jangan khawatir ini bukanlah perintah untuk bersikap acuh atau pasif ternyata. Ini adalah seruan untuk memindahkan ketergantungan kita. Kita diperintahkan untuk berhenti bergantung pada diri sendiri dan mulai bergantung pada Allah. Ini gak mudah Bapak Ibu, tapi justrulah ini adalah tindakan atau pilihan iman. Iman berkata kepada kita semua dari jangan percaya kepada diri sendiri, kepada Allah. Ada Bapa di surga yang memegang kendali kita dan Ia peduli pada kita. Nah, ketenangan dimulai ketika kita memutuskan untuk mempercayai kedaulatan Allah dan kasih-Nya lebih daripada yang kita takutkan, bahkan atau yang kita percayai sebuah skenario kehidupan yang terburuk dalam kehidupan kita. Dengan hal ini kita memindahkan khawatir kita dan menyerahkan itu kepada Tuhan dengan segalanya. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata gak sampai di situ. Paulus bilang ternyata ketika kita berdoa, doa itu dapat mengubah perspektif kita ternyata. Ayat 6b dia bilang begini, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, Paulus ternyata gak hanya melarang kita untuk khawatir, ternyata ia juga memberikan penggantinya yang aktif. Nah, pengganti ini adalah doa yang mengubahkan kita. Coba kita perhatikan Bapak Ibu teman-teman semua, ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus. Yang pertama doa. Artinya itu berkomunikasi umum dengan Allah, menyadari kehadirannya, menyadari bahwa kita gak sanggup, dan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Yang kedua, permohonan. Memohon dengan spesifik untuk kebutuhan dan kekhawatiran kita. Ini artinya adalah tindakan menuangkan isi hati kita kepada Bapa. Bahkan Paulus juga bilang, ucapan syukur. Inilah kunci untuk kita bisa sama-sama sedikitnya atau selebihnya itu mengurangi beban pikiran kita. Ini adalah kunci yang sering kita lupakan ternyata. Kita bersyukur bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena kita percaya akan siapa Allah dan janji-janjinya yang begitu besar. Ternyata ucapan syukur itu menggeser fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya Allah kita. Memang betul, masalah kita tidak selesai. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman semua, hati kita damai dan tenang dalam Kristus.
Doa semacam inilah bukanlah mantra ajaib atau jampi-jampi, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi ini doa ini adalah proses menyerahkan beban kita, dan dalam tindakan yang sama kita tuh mengingatkan diri kita sendiri tentang karakter Allah yang setia. Doa mengubah hati kita dengan mengalihkan pandangan kita dari diri sendiri dan masalah kepada Kristus dan kuasanya. Yang ketiga, ternyata nggak sampai di sini ketika Paulus bilang ada permohonan segala macamnya. Ternyata ada damai sejahtera yang melampaui akal. Ternyata dalam ayat 7 dia bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah buahnya janji Allah yang ajaib. Kita perlu perhatikan 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus di sini, yaitu damai sejahtera itu sumbernya dari Allah sendiri. Nah, ini bukanlah ketenangan duniawi yang rapuh. Ini adalah ketenangan yang sama yang memampukan Kristus tidur di tengah badai dan mengampuni para penyiksanya di kayu salib. Ternyata, wah, ini adalah damai sejahtera yang menjadi hakikat Allah sendiri. Ternyata, bahkan disebutkan di situ sifatnya itu yang melampaui segala akal. Damai ini seringkali tidak masuk akal secara logika. Kalau kita pikir-pikir, Paulus itu di penjara seharusnya cemas, tetapi ia justru tenang dan bersuka cita. Damai seperti ini tidak dapat dihasilkan oleh teknik relaksi atau positive thinking gitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tetapi inilah karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Bahkan bukan sampai di situ, Paulus bilang bahwa damai itu juga yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Kata memelihara ini seperti tentara yang sedang berjaga di benteng gitu ya. Artinya bahwa damai Allah akan menjadi penjaga yang mengawasi hati kita atau pusat emosi kita ini dan pikiran kita, yaitu pusat logika dan cara kita berpikir, sehingga kita nggak khawatir gitu. Nah, ia tidak membiarkan kekhawatiran kita dan ketakutan kita itu masuk untuk merusak dan menghancurkan kita di dalam Kristus. Dan semua ini terjadi dalam Kristus Yesus saja. Ketenangan sejati bukanlah hasil dari teknik atau kita menguasai self-help atau menguasai pikiran-pikiran yang positif yang kita kuasai gitu ya, tetapi melainkan hasil dari persatuan kita dengan Kristus. Di kayu salib, Kristus sudah memikul kecemasan, ketakutan, dan dosa kita yang terbesar. Ia dihancurkan oleh kegelapan agar kita boleh diterima dalam terang. Ia mengalami kecemasan yang terpisah dari Bapa agar kita boleh mengalami damai sejahtera yang bersatu dengan Bapa. Karena itu, ketenangan kita bukanlah soal seberapa kuat iman kita atau seberapa kuat tangan kita berpegang pada Kristus, tetapi seberapa besar dan setianya Yesus itu sendiri kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua teman-teman kasih, mari, mungkin saat ini kita sedang berada dalam badai kehidupan yang membuat hati kita cemas, membuat hati kita takut, membuat hati kita galau. Mungkin saat ini kita juga merasa seperti sedang sendirian di tengah malam yang gelap, digerogoti oleh kekhawatiran akan esok hari, bagaimana saya hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan 3 langkah iman. Yang pertama, kita akui bahwa kekhawatiran kita adalah beban yang terlalu berat untuk kita pikul sendiri. Kita perlu mengalihkan kekhawatiran kita itu melalui doa yang jujur, spesifik, dan disertai dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita juga perlu amini janji Allah bahwa damai sejahteranya yang ajaib akan menjaga hati dan pikiran kita. Nah, ketenangan dalam Kristus bukanlah berarti masalah kita lenyap. Sekali lagi, Paulus tetap di dalam penjara, tetapi itu berarti di tengah penjara sekalipun, di penjara masalah kita memiliki sang sumber ketenangan yang selalu hadir menyertai kita. Kita perlu ingat Bapak Ibu semua, kita perlu yakini bahwa Kristus adalah gembala yang baik yang membimbing kita melewati lembah kekelaman tanpa perlu kita takut. Mari kita tutup dengan renungan bagaimana kita
memikirkan atau merefleksikan kehidupan kita saat ini. Apakah beban yang sedang kita genggam erat-erat hari ini? Yuk sama-sama kita serahkan dan percayalah Bapa di surga itu peduli sama kita. Bahkan damai sejahteranya yang telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal tersedia bagi setiap kita yang percaya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh dihibur kembali, kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami menyerahkan kehidupan kami dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pada hari ini. Mungkin kami sedang lelah, kami khawatir, kami gelisah, kami galau akan kehidupan kami, akan hari esok yang akan kami lanjutkan bersama dengan Engkau. Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa seperti firman Tuhan pada hari ini, biarlah kami juga bisa dengan pertolongan daripada Roh Kudus menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan segala kekhawatiran kami, menyerahkan segala kegalauan, kegelisahan hati kami dalam Engkau. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi kami, yang melampaui logika manusia kami. Sehingga ya Tuhan, jika Engkau izinkan kegalauan, kecemasan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami boleh belajar bersama-sama bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, yang selalu membimbing kami untuk bisa menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau. Bapa, ini doa kami, biarlah firman-Mu pada hari ini termeterai dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh lakukan bersama-sama oleh karena pernyataan daripada Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di MDT berikutnya.